Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan salam sejahtera buat kita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang menyelesaikan limit fungsi aljabar Oke, kita lihat langkah-langkah mengerjakan limit fungsi aljabar supaya bentuk tak tentu dapat dihindari adalah yang pertama adalah substitusi langsung, yang kedua faktorisasi, yang ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan, yang keempat membagi dengan variabel pangkat tertinggi, yang kelima ada pakai turunan, tapi untuk kelas 11 karena materinya belum sampai di sana. Oke, kita lihat satu persatu. Cara yang pertama dengan cara substitusi. Ada contoh di sini, nilai dari limit X mendekati 2 dari 2X tambah 4. Nah, kira-kira berapa jawabannya? Nah, kita lakukan dengan substitusi langsung. Substitusi langsung maksudnya langsung dimasukkan nilai X-nya ke fungsinya. 2 kali 2 ditambah 4. Maka hasilnya sama dengan 8. Nah, itu yang disebut dengan substitusi langsung. Nah, sekarang yang kedua, dengan cara faktorisasi. Limit fungsi bentuk 0 per 0. Nah, kalau digunakan substitusi langsung, hasilnya 0 per 0, maka kita cari cara yang lain. Nah, jika misalkan fx sama dengan, bisa difaktorkan dengan x dikurang a dikali hx. Gx-nya bisa difaktorkan dengan x dikurang a dikali kx. Maka kalau bentuk limit x mendekati a dari fx per gx sama dengan, nah dibuat seperti ini. Limit x mendekati a, nah tadi fx itu difaktorkan seperti ini. Nah, difaktorkan seperti ini. Nah, ini kan kalau dimasukkan a, ini kan 0 per 0 hasilnya. Makanya supaya tidak 0 per 0 hasilnya, maka difaktorkan dulu, nanti ini sama-sama dibagi. Nah, seperti ini. Maka hasilnya limit x mendekati a dari hx per kx sama dengan ha per ka. Nah, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Limit dari x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 4 dibagi x kuadrat ditambah x dikurang 6. Nah, kira-kira ini berapa hasilnya? Nah, kita cari. Nah, kalau ini x dikurang 2, kalau x mendekati 2, mungkin faktor pembuat nolnya adalah x dikurang 2, maka atas dan bawahnya kita faktorkan dengan x dikurang 2. X dikurang 2. Maka ini kalau difaktorkan, x dikurang 2 dikali x ditambah 2. Yang bawah, x dikurang 2 dikali x ditambah 2. Nah, sekarang kalau kita bagi ini dibagi sama-sama, maka tinggal x tambah 2 dibagi x tambah 3. Maka dimasukkan x sama dengan 2, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 3, 5. Maka hasilnya adalah 4 per 5. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua untuk memfaktorkan. Nah, soalnya seperti ini. Limit x mendekati min 4 dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 dibagi 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 4. Nah, sekarang kita lihat berapa hasilnya. Mana yang dari sini yang benar? Nah, kita lihat. Kita selesaikan dengan cara memfaktorkan.
Nah, berarti yang mungkin pembuat 0 adalah X ditambah 4. Ini. Maka kita faktorkan dengan X tambah 4. Ini X tambah 4. Maka dibagi, maka tinggal 2X dikurang 3 dibagi 3X kurang 1. Nah, kemudian X min 4 nya kita substitusi, 2 dikali min 4 dikurang 3 dibagi 3 dikali min 4 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 11/13. Oke, seperti itu contoh yang kedua. Nah, kita teruskan. Kita lihat contoh yang ketiga untuk memfaktorkan. Nah, seperti ini. Limit X mendekati 0 dari X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat ditambah 4X dibagi 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 2X. Nah, ini pembuat 0-nya adalah X. X sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kalau dimasukkan X nya 0, maka hasilnya 0/0. Maka ini harus dihindari. Maka kita cari cara yang lain. Nah, seperti ini. Maka kita faktorkan X dengan X. Maka kalau difaktorkan X, kalau diambil dari sini X, maka tinggal X pangkat 3 dikurang 3X tambah 4. Dari sini 2X kuadrat min X min 2. Nah, sama-sama dibagi dengan X. Maka tinggal X pangkat 3 dikurang 3X tambah 4 dibagi 2X kuadrat dikurang X dikurang 2. Baru dimasukkan X sama dengan 0. Maka hasilnya 4/min 2 sama dengan min 2. Oke, seperti itu contoh berikutnya seperti ini, sama dengan yang tadi. Maka kita faktorkan. Nah, kira-kira di mana berapa jawaban yang ini yang benar? Sekarang caranya seperti ini. Nah, kita faktorkan, kita ambil X-nya. X taruh sini, sama-sama dibagi X, maka hasilnya X kurang 1 dibagi X tambah 2. 0 dikurang 1 dibagi 0 tambah 2 sama dengan min setengah. Maka hasilnya adalah min setengah. Iya, seperti itu. Nah, cara yang ketiga, mengalihkan bilangan sekawan. Nah, seperti mana yang bisa dipakai ini? Kalau limit fungsi bentuknya tak hingga dikurang tak hingga. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau dimasukkan X-nya tak hingga, maka nanti ini hasilnya tak hingga. Ini tak hingga. Maka bentuknya adalah tak hingga dikurang tak hingga. Maka untuk ini dicari cara dengan mengalihkan bilangan sekawan. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda, boleh langsung dilihat. Kalau ini hasilnya R, jika A lebih besar dari P, ini A lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Kalau soalnya pilihan ganda. Nah, sekarang kalau misalnya A sama dengan P, maka hasilnya 0. Kalau A lebih kecil dari P, maka hasilnya min tak hingga. Oke, kita lihat soalnya. Ini soalnya bukan pilihan ganda. Kita lihat soalnya, tentukanlah limit X mendekati tak hingga dari 4X tambah 6 dikurang akar 4X dikurang 4. Nah, maka ini kita kalikan sekawannya. Sekawan dari sini adalah, kalau ini min, ini jadi plus. Nah, seperti ini. Ya. Nah,
kita kalikan, ini kalikan ke sini, maka akar-akarnya hilang, sini min ya, per ini penyebutnya, maka ini dibuka kurungnya, dikurangi 4x dikurang 4x habis 6 dikurang min 4 sama dengan 10. Sudah. Kalau ini dibuat tak hingga kalau dimasukkan tak hingga berarti kan ini tak hingga nih. Tak hingga ditambah tak hingga sama dengan tak hingga. 10 dibagi tak hingga, bilangan dibagi bilangan besar, maka nanti hasilnya akan 0. Ya, atau cara yang tadi boleh juga dipakai. Nah, oke. Untuk yang kedua seperti ini, limit x mendekati tak hingga dari akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Kalau soal pilihan ganda sama dengan r, maka bisa dibuat kesimpulan seperti ini. Hasilnya tak hingga jika A lebih besar dari P. Jika A sama dengan P, maka kita pakai rumus ini. B dikurang Q per 2 akar A. B dikurang Q per 2 akar A. Kalau A-nya lebih kecil dari P, maka hasilnya min tak hingga. Oke, seperti itu. Nah, di sini soal kita ada, bukan soal pilihan ganda, kita buat caranya. Nah, limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat tambah 4x tambah 6 dikurang akar x kuadrat ditambah 2x kurang 4. Maka tadi caranya dengan mengalihkan dengan sekawannya. Kalikan sekawannya. Ini sekawannya. Nah, kita kalikan. Ini kalau di sini negatif, jadi sekawannya positif. Ya, berarti dikalikan, maka hasilnya ini habis. Ini tinggal 2x, ini jadi 10, berarti 2x tambah 10. Nah, sama-sama dibagi x. Semuanya sama-sama dibagi x. Ini dibagi x, berarti 2 ini dibagi x 2. Dibagi x dibagi x, maka dimasukkan tak hingga, ini jadi 0. Ini 0. Ini juga 0. Ini 0, ini 0, maka tinggal 2 dibagi akar 1 per akar 1. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau ada soalnya seperti ini. Ini adalah soal pilihan ganda. Oke, tadi tinggal dilihat caranya. R sama dengan B dikurang Q per 2 akar A. Atau min 2. B nya min 2 dikurang 2 akar A. A nya adalah 4. Maka hasilnya min 4 dibagi 2 kali 2 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah min 1. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut dengan membagi pangkat tertinggi. Limit fungsi bentuknya adalah tak hingga per tak hingga. Nah, contohnya ini. Diketahui limit tak hingga sebagai berikut. Ini. Maka untuk ini juga ada kalau soalnya pilihan ganda. R sama dengan 0 jika, jadi hasilnya sama dengan 0 jika N nya lebih kecil dari M. Jadi N ini lebih kecil dari M. Nah, kemudian R itu adalah A per P jika N sama dengan M. Jadi kalau N sama dengan M, tinggal dilihat hasilnya yang ini. Ya, gitu. Nah, kalau N-nya lebih besar dari M, maka hasilnya tak hingga. Jadi ini lebih besar. Oke.
seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Limit X mendekati hingga dari 4X kuadrat ditambah 3X dikurang 6 dibagi 2X kuadrat dikurang 8X dikurang 1. Kira-kira hasilnya berapa? Ini membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi adalah X kuadrat. Nah, dibagi semua dibagi dengan X kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, maka hasilnya seperti ini. Maka hasilnya adalah 4/2 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ini bisa kita langsung tebak. P sama dengan Q, maka hasilnya 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, terus. Nah, seperti ini. Ini kita kuadratkan dulu. Nah, maka kita lihat pangkatnya sama, berarti hasilnya langsung 64 dibagi 16 sama dengan 4. Oke, seperti itu. Nah, yang ini juga kita lihat pangkat di bawahnya lebih besar, maka hasilnya adalah ini. Kita teruskan ya, maka hasilnya adalah 0. Nah, contoh berikutnya seperti ini. Langsung dilihat, berarti ini sama, yang tertinggi sama, berarti hasilnya adalah setengah. Nah, maka hasilnya adalah setengah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.